Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki materi, sebelum kita belajar, Bapak akan ngabsen dulu ya kehadiran kalian. Untuk semua kan hari ini, alhamdulillah. Aldi ada, Nono, Kevin, Elsa, Zahra. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk semua ya. Alhamdulillah. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan semoga apa yang kalian cita-citakan ke depannya akan terkabul. Amin ya robbal alamin. Hari ini dengan Bapak kita akan belajar materi SPI, Sejarah Peradaban Islam ya. Yang bisa kita kenal dengan sejarah peradaban Islam ini gitu kan. Semoga anak-anakku semua ya, ada yang tahu sejarah peradaban Islam ini ya tidak lepas ulama Indonesia untuk di dunia ya, tidak lepas dari Indonesia merdeka, tidak lepas dari peran para ulama ya, di Indonesia. Banyak tokoh-tokoh ulama besar di Indonesia yang sangat luar biasa, gigih, semangat untuk memperjuangkan agar Indonesia merdeka. Kan salah satunya adalah Pangeran Diponegoro yang luar biasa memperjuangkan semangat gigih untuk pengen bangsa kita agar merdeka, terus tidak lagi dijajah oleh bangsa asing. Dan yang lainnya adalah Cut Nyadin, Pangeran Antasari dan lain-lainnya. Itulah salah satu tokoh-tokoh besar ulama-ulama Muslim yang ada di Indonesia yang luar biasa dengan gigihnya, dengan semangat perjuangan yang luar biasa ingin memperjuangkan Indonesia agar merdeka ya, di tahun 1945. Mereka berjuang habis-habisan untuk agar Indonesia merdeka ya. Paham anak-anak? Alhamdulillah ya. Semoga ada pertanyaan. Latif, kenapa Latif? Ya, jangan ngobrol terus ya ketika Bapak menjelaskan. Tolong diperhatikan ya, tolong didengarkan. Kan semuanya perhatikan agar apa yang Bapak sampaikan bisa diresap oleh kalian semua ya. Jangan banyak bermain yang bercanda. Yang ada waktunya nanti ketika di akhir materi kita akan adakan tanya jawab atau game yang lain agar kalian memahami materi tentang sejarah ini gitu kan ya. Di antara yang lain ada beberapa tokoh-tokoh besar yang harus kita ketahui. Ada yang tahu siapa aja ulama-ulama besar di kita yang gigih memperjuangkan kemerdekaan kita? Tidak tahu? Ya, nanti Bapak akan kasih tahu. Ini slide-nya. Tidak tahu? Ya, nanti Bapak akan kasih tahu. Ini slide-nya silahkan kalian pahami gitu kan. Yang pertama yaitu ada yang namanya Abu Abdul Muhni Nawawi Al-Bantani ya. Beliau lahir, nama lengkapnya adalah beliau adalah Abu Abdul Mukti ya. Lahir di daerah yang seperti kita ketahui ya gitu kan. Beliau adalah salah satu wali songo yang cukup populer juga untuk dan gigih, semangat tinggi untuk memperjuangkan bangsa Indonesia agar merdeka gitu kan, agar bisa berdiri kokoh sendiri tidak lagi dijajah oleh bangsa lain gitu kan ya. Anak-anakku itulah salah satunya adalah Abdul Muhni Nawawi ya. Paham? Tahu namanya? Ingat siapa? Bapak Abdul Muhti ya Nawawi, itulah salah satu ya. Yang selanjutnya yaitu eh, nah ini ya teladan yang dapat dicontoh ya, Syekh Nawawi. Nah ini ya teladan yang dapat dicontoh ya, Syekh Nawawi pernah menjadi imam dan masjid
di imam besar di Masjidil Haram ya, mengajar di salah satu perguruan tinggi di Mekah gitu kan. Gelar Syahidul Hizad bukan sembarang gelar yang disematkan oleh wilayah Timur Tengah kepada beliau gitu kan, kepada Syekh Nawawi ini, karena luar biasanya kegigihan ilmu dan perjuangannya untuk bangsa Indonesia gitu kan ya. Yang selanjutnya ada, nah ya bisa dilihat di slide yang selanjutnya adalah Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari ya. Beliau adalah nama lengkapnya adalah Syekh Yusuf Al-Bul Mahsin ya. Lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626 ya. Dan beliau wafat di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1999 pada usia 72 tahun. Beliau dijadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Luar biasa kegigihan beliau ya, riwayat beliau untuk memperjuangkan bangsa kita agar merdeka, Bapak Syekh Yusuf Al-Bul Muhsin ya. Inilah salah satu dari beberapa tokoh ulama di Indonesia yang gigih terus memperjuangkan sampai akhir hayatnya ya, harus menjadi suri teladan bagi kita karena di zaman ini kita semua sudah hidup enak, sistem udah sangat luar biasa, teknologi pun sudah maju berkembang teknologi, karena itu kalian harus terus bisa mengingat, menghayati perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh kita ya. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh yang lain diantaranya ada memahami, ingin lebih tahu, lebih dekat tentang tokoh-tokoh pejuang-pejuang ulama-ulama besar di Indonesia ini. Yang selanjutnya yaitu Syekh Raden Muhammad Syekh bin Ulfan. Nah, ini salah satu ulama besar juga, tokoh Kiai Haji Islam Damwid ya, adalah tokoh ulama besar juga yang kokoh dan gigih untuk memperjuangkan Islam, menyiarkan Islam, menyebarkan Islam di Nusantara sebagai pelopor gitu kan. Yang lainnya juga bisa dilihat di slide ya anak-anakku semua. Ya, kasih semangat anak-anakku, gimana kabarnya? Ya, ini adalah satu tokoh. Ya, kasih semangat anak-anakku, gimana kabarnya? Ya, ini adalah satu tokoh lagi. Seantaranya adalah Syekh Hamzah Pansuri. Nah, ini adalah tokoh ulama besar juga yang sangat gigih bersama-sama dengan tokoh-tokoh yang lain, kelahiran dari Sumatera Utara, dan beliau mengajarkan di wilayah Aceh Darussalam, kampung beliau itu diperjuangkan dari Sabang sampai Merauke, setiap wilayah di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan dan lain-lainnya sudah ada berbagai ulama-ulama besar yang ingin terus mempengaruhi masyarakatnya agar bisa memahami kehidupan, memahami apa itu Islam, memahami apa itu toleransi dengan Islam, dan bertujuan untuk bersama-sama bergabung agar Indonesia bisa merdeka, berdaulat, berdiri sendiri, tidak lagi dijajah oleh negara-negara lain. Gitu kan. Inilah beberapa tokoh-tokoh ulama besar yang sangat berpengaruh, yang harus menjadi suri teladan bagi kita agar kedepannya kita bisa seperti beliau. Walaupun di zaman sekarang teknologi sudah sangat canggih, sistemnya sudah sistem pemerintahan, tidak lagi kerajaan seperti dulu, ada presiden, ada gubernur, dan ada bupati dan lainnya, maka dari itu kita minimal harus mengikuti aturan-aturan main, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang di negara kita gitu kan ya, baik di tingkat nasional, tingkat daerah maupun tingkat kabupaten. Itulah salah satu tugas kita adalah yang mencari suri teladan yang baik dari perjalanan beliau sampai saat ini gitu kan ya.
Itu salah satu mungkin materi yang bisa Bapak sampaikan. Gimana? Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Paham semuanya? Paham. Ngerti? Siap. Memahami, terus mencari solusi, mencari referensi tentang sejarah ulama-ulama besar di Nusantara. Karena kemerdekaan kita pun tidak lepas dari peran-peran beliau-beliau semua untuk memajukan, mengembangkan bangsa Indonesia kita agar merdeka sampai saat ini. Alhamdulillah, sebentar lagi, tinggal beberapa hari lagi, tempatnya nanti di hari Sabtu, tanggal 17 Agustus, kita akan merayakan kemerdekaan kita yang ke-79 tahun. Gitu kan. Semoga bangsa kita semakin maju, semakin berkembang, semakin jaya dan jaya. Alhamdulillah, kita kedepannya akan menjadi negara mandiri, negara maju, dan negara berkembang. Ini ada beberapa tugas yang bisa kalian nanti catat ya di slide. Silahkan kalian cari beberapa referensi tentang ulama-ulama yang lain dan 5 faktor-faktor yang menjadi penyebab ulama tersebut meraih capaian yang begitu unggul. Ditulislah di kolom komentar ya kan ya. Terima kasih, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat anak-anakku semua. Akhirul kalam, bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memberikan dampak positif bagi kita agar kita ingin mengetahui, ingin memahami, ingin lebih tahu, lebih dekat tentang tokoh-tokoh pejuang-pejuang ulama-ulama besar di Indonesia ini. Yang selanjutnya yaitu Syekh Raden Muhammad Syekh bin Ulfan. Nah, ini salah satu ulama besar juga, tokoh Kiai Haji Islam Damuid, ya adalah tokoh ulama besar juga yang kokoh dan gigih untuk memperjuangkan Islam, menyiarkan Islam, menyebarkan Islam di Nusantara sebagai pelopor gitu kan. Yang lainnya juga bisa dilihat di slide ya anak-anakku semua. Ya, masih semangat anak-anakku, gimana kabarnya? Ya, ini adalah satu tokoh lagi, di antaranya adalah Syekh Hamzah Pansuri. Nah, ini adalah tokoh ulama besar juga yang sangat gigih bersama-sama dengan tokoh-tokoh yang lain, kelahiran dari Sumatera Utara, dan beliau mengajarkan di wilayah Aceh Darussalam, kampung beliau itu diperjuangkan dari Sabang sampai Merauke, setiap wilayah di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan dan lain-lainnya sudah ada berbagai ulama-ulama besar yang ingin terus mempengaruhi masyarakatnya agar bisa memahami kehidupan, memahami apa itu Islam, memahami apa itu toleransi dengan Islam, dan bertujuan untuk bersama-sama bergabung agar Indonesia bisa merdeka, berdaulat, berdiri sendiri, tidak lagi dijajah oleh negara-negara lain. Gitu. Nah, inilah beberapa tokoh-tokoh ulama besar yang sangat berpengaruh, yang harus menjadi suri teladan bagi kita agar kedepannya kita bisa seperti beliau. Walaupun di zaman sekarang teknologi sudah sangat canggih, sistemnya sudah sistem pemerintahan, tidak lagi kerajaan seperti dulu, ada presiden, ada gubernur, dan ada bupati dan lainnya. Maka dari itu kita minimal harus mengikuti aturan-aturan main, aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang di negara kita, gitu kan ya, baik di tingkat nasional, tingkat daerah maupun tingkat kabupaten. Itulah salah satu tugas kita adalah yang mencari suri teladan yang baik dari perjalanan beliau sampai saat ini, gitu kan ya. Itu salah satu mungkin materi yang bisa Bapak sampaikan. Gimana? Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Paham semuanya? Paham. Ngerti? Siap. Semoga ya, materi hari ini ada manfaatnya gitu kan. Semoga kalian tetap semangat, pengen tahu, terus menggali, terus memahami, terus mencari solusi, mencari referensi tentang sejarah ulama-ulama besar di Nusantara. Karena kemerdekaan kita pun tidak lepas dari peran-peran
beliau-beliau semua untuk memajukan, mengembangkan bangsa Indonesia kita agar merdeka sampai saat ini. Alhamdulillah, sebentar lagi, tinggal beberapa hari lagi, tempatnya nanti di hari Sabtu, tanggal 17 Agustus, kita akan merayakan kemerdekaan kita yang ke-79 tahun. Gitu kan. Semoga bangsa kita semakin maju, semakin berkembang, semakin jaya dan jaya. Alhamdulillah, kita kedepannya akan menjadi negara mandiri, negara maju, dan negara berkembang. Ini ada beberapa tugas yang bisa kalian nanti catat ya di slide. Silahkan kalian cari beberapa referensi tentang ulama-ulama yang lain dan 5 faktor-faktor yang menjadi penyebab ulama tersebut meraih capaian yang begitu unggul. Ditulislah di kolom komentar gitu kan ya. Terima kasih, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat anak-anakku semua. Akhirul kalam, bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo deh.